Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Hilman mendiami rumah bernomor 23. Terlahir tanggal 3 Januari 93. Sosok yang cerdik dan pandai, namun memiliki perasaan yang sangat peka, sehingga mudah tersinggung dan naik darah. Saya melihat Hilman terlibat dalam satu permainan mistis yang membuatnya ketergantungan. Dia selalu memanfaatkan sosok gaib untuk membantu kehidupannya. Saya melihat sosok berbaju hitam mengitari sekitar tubuhnya. Saya akan menetralisir dulu. Dia bersekutu dengan kuntilanak, lalu berpasangan dengan kuntilanak. Iya. Dan kuntilanak ini memenuhi keinginannya Hilman. Tuh. Hilman ini tidak mau meneruskan hubungannya dengan sang kuntilanak, tapi kuntilanak itu tidak mau pergi. Karena setiap ada punya pacar, kuntilanak itu mengganggu sampai pacarnya sakit dan meninggal. Kok mau ya pasangannya sama kuntilanak? Itu dia. Iya kan ya? Aneh ya. Dan pemikirannya itu loh yang aku bikin aneh tuh. Maksudnya harusnya kalau mau balas dendam cari yang lebih cantik atau yang lebih bisa membuat mantan itu gigit jari. Ini pacarnya Kalau malah berpikirnya untuk kuntilanak. menjahati itu kan nggak bagus. Pacarnya sama kuntilanak, anaknya tuyul. Terus mertuanya genderuwo. Wah, Jadi keluarganya keluarga bahagia horor. banget. Mas Hilman, Iya loh. sosok kuntilanak ini seperti apa? Cantik sampai Anda mau menjadi pasangannya, nggak serem? Nah, jelas dong, cantik. Cantik manusia. Sama Evelyn, cantikan siapa? Ih, cantikan kuntilanak dong. Oh my god. Kok jadi nyesel jadi cewek ya? Jadi pengen lihat deh secantik apa sih kuntilanaknya. Kami ingin tahu deh hubungan Anda dengan Selfie, ya, kuntilanak ini seperti apa sih? Selfie itu adalah sosok wanita yang cantik. Oke, lalu Anda ada ritual atau maksudnya pertemuan rutin gitu? Ya, dalam jangka 1 minggu sekali. Seminggu sekali ketemu. Ya, Cara ketemunya dengan apa? saya datang ke kuburan yang pertama saya. Oke, setiap bertemu apa yang Anda lakukan? Saya ritual Ritualnya? dengan memakan cacing. Hah? Jadi setelah makan cacing itu datang kuntilanaknya. Tapi tunggu bentar. Saya bedah kasus beberapa partisipan dan beberapa episode sebelumnya, sebelum program ini juga Iya. jalan. Ada salah satu program juga yang dulu saya geluti. Mostly kebanyakan mereka itu memakan binatang-binatang aneh untuk nambah kekuatan powernya loh. Oh iya. Itu yang bisa seperti itu ya, Roy? Percaya nggak percaya sih iya, tapi saya belum bisa membuktikan itu secara logika. Namun entah kenapa ketika mereka makan, mungkin karena tersugesti ya, karena tersugesti jadinya jadi berasa powerful gitu. Jadi nambah kekuatan. Jadi nambah ke gitu. recharge Tapi gitu. kalau saya baca di internet dan segala macam, cacing mengandung banyak protein dan segala macam, ya mungkin juga bisa Iya, yang secara- dikaitkan ke sana. Oh, secara medis Secara sih, medis. Ya, ada bisa protein, masuk, tapi ya. ya saya juga dan tentu di toko-toko obat Tionghoa seperti itu kayak
Ada ya. Ada yang kobra, semacam, kayak iya. kobra. Tapi kan itu darah udah kobra. diekstrak. Iya, udah diekstrak, diolah iya. gitu. Diolah gitu. Olah Jadi nggak bener-bener hidup dimakan. Toko obat Cina ada kayak obat cacingnya, cacing yang digerus gitu kan, terus ada yang apa mungkin juga bisa jadi seperti itu. Tapi konotasinya dia, pemahamannya nggak nyampe ke sana. Akhirnya bener hidup-hidup dimakan. Hidup-hidup dimakan. Untuk dapat kekuatan. Betul. Gak berhubungan dengan makhluk gaib. Itu bisa ada kemungkinan nanti pengaruhnya ke tubuh kita sendiri nggak sih Ya itu? iyalah, pasti itu kan Pasti ya, bakteri, bakteri ya. Tuh. Bakteri. Di sini untuk pelajaran juga berarti untuk semua yang nonton ya. Iya Jangan dong, jangan pasti. kita harus saring bener-bener. Mas Hilman, Ya, kamu bisa gak manggil selfie untuk hadir di tengah-tengah kita? Biasa cara dengan makan cacing. ya, Bawa cacing. bawa. Aduh. Boleh nggak dia? Takut cacing. Enggak sih, kayak nonton Survivor aja. Kan kalau di hutan makan cacing gitu-gitu. Enggak geli ya berarti ya? Tapi kamu Enggak, pernah udah makan biasa. Aku enggak sih. Boleh nggak Roy dia melakukan ritual untuk memanggil pasangannya itu? Saya ingin nanya teman-teman saya dulu sebentar. Mas Hilman, saya tuh ini tadi nama istrinya kuntilanak Selfie. Selfie mau diorangkan nggak ya melalui mediumisasi? Apakah perlu selfie? Perlu. Oke, baik. Kamu bisa manggil selfie masuk ke dalam tubuh orang. Paling tidak dia menunggu di dalam situ aja selfie. Dalam situ aja, paling masuk ke dalam diri saya. Oh, masuk ke dalam diri. Ya. Oh, baik. Gini, oke, sekarang ambil apa nih? Perlengkapan ritualnya dulu deh. Silakan. Silakan. Gile. Pacaran sama kuntilanak. Iya, ada yang pernah ditidurin sama genderuwo. Oh Iya. my. Makanya ada yang suka anaknya tuh kayak yang bulunya lebat gitu-gitu Iya, kan sih? iya. Kok Tapi sebenarnya kan itu bener bisa emang? benar bisa, tapi di kota Jakarta udah mulai berkurang karena kita lihat kan gedung-gedung udah pada tinggi segala Tapi gini macam. loh, kan arwah sama manusia itu masukinnya gimana? Iya, that's the good point. Iya, Sepakai nembus dong. Ini tidak membahayakan saya dan kawan-kawan kan? Iya. Coba saya lihat. sebentar. Wait. What are you doing? I'm here. Ya kan kita deket-deket. Because I'm kok. scared. Iya. Okay. Don't look at me like that, please. Oke, Mas, itu boleh dibuka? Boleh. I'm so scared. Untuk manggil kuntilanak itu apa yang dilakukan biasanya? Saya akan membakar itu. Ya udah silakan kalau Roy, boleh Roy dia langsung melakukan ritual ya. Silakan. Sebentar. Gimekong. Mas, Jangan pisahkan aku. Aku sungguh sangat mencintai dia. udah masuk ya. Roy? Saya minta Apa kamu butuh apa Roy? saya minta cacing takutnya apa ya? Ih, Oh, dia nggak apa? ini. Oh, iya. Ini pelan-pelan.
Kau pegang tangannya baik. Siapapun kamu, tenang dulu. Diam. Siapapun kamu, kita nggak maksud untuk jahatin kamu, ya. Kita mau selamatin baik-baik badan yang ada di sini. Kami cuma ingin berkomunikasi. Kami ingin tahu siapa kamu, apa maksudnya. Kami nggak ada niat jahat, ya. Kami nggak ada niat jahat. Dah. Oke. Oke. Kami nggak ada niat jahat ya dengan kamu ya. Kami nggak ada niat jahat. Kami cuma ingin komunikasi baik-baik. Ya. Oke. Kita bawa ke situ ya. Kita bawa ke tengah. Kami cuma mau ajak bicara baik-baik. Mohon jangan bikin kekacauan, jangan bikin teror di sini. Siapapun kamu yang ada di dalam badan ini, yang ada di dalam tubuhnya Hilman, kami cuma ingin komunikasi. Kita cuma mau menanyakan sesuatu. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus. Wah, iya halus sih. bersifat manipulatif. Ya. Lemah, tiba-tiba help me. No, kita nggak bisa trust dengan dimensi lain. Kamu bukan Hilman kan? Saya tahu kamu adalah siluman. Ini harus cepet-cepet Cleansing. di Iya, tolong kalau dia Deko. udah jadi manusia lagi kita akan lepas. Iya. Kalau dia udah keluar, dia udah pergi, kita akan lepas. Saya tahu kamu bukan Hilman. Kamu jangan menipu kita. Kamu makhluk halus kan? Kan? Kalau kamu jago, kamu buka semua tuh lakban. Tunjukin power kamu. Tinggalin badannya Hilman. Karena badannya Hilman ya akhirnya yang diikat. Karena kalau enggak bisa bahaya juga. Iya. Dia sudah nggak bisa kontrol. Kalau dia nggak diikat gini kan bisa bahaya. Saya rasa segini udah cukup sih dia. Tapi saya tuh nggak percaya dia kalau saya udah Hilman. No. Kayak tolong. Ternyata pas burger Ternyata masih ada dan ternyata cuma manipulatif aja. Iya bener manipulatif aja. Beberapa udah sering kejadian kayak gitu. Iya. Oke. Tapi kok bisa kan untuk sekarang ini ngeluarin si makhluk halus ini dari tubuhnya dia? Kita tanya Bisa dulu. banget. Cuman kalau misalnya keluar tapi masuk lagi, tetap ada ikatan sama Hilman, sama aja bohong. Ini kita harus minta dia benar-benar mau pisah dengan Hilman. Perjanjiannya dulu kali ya apa ya? Ya nggak sih Kak? Itu dia. Perjanjiannya apa? Iya, entah ya. Saya lihat Mas Hilman tuh dipenguasain makhluk halus. Dia ngeliat cacingnya mau makan lagi. Mau makan lagi? Iya. Dia jadi gini nih. Ini kan badannya. Ya ingat ya, jangan pernah percaya sama makhluk halus. Dia lagi diikat gini, tiba-tiba dia bisa gitu. Iya. Dia ini badannya nih Hilman nih. Dalamnya enggak nih. Dalamnya setan. Bener-bener dimakan loh ini cacingnya. Karena badannya tuh pada kepotong-potong gitu. Cacingnya sekarang. Coba kamu lepasin diri kamu kalau kuat. Saya akan lepasin. Apa? Saya akan lepasin dia. Siapa akan lepasin dia? Dia akan lepasin Hilman katanya. Jangan percaya deh kok. Jangan cepet-cepet percaya. Iya benar.
harus tahu dulu perjanjiannya dia tuh apa sama Apa yang kamu mau dari badan ini, dari tubuh ini, dari sang pemilik badan ini, apa yang kamu mau? Karena dia terlalu disakiti sama cewek. Akhirnya dia bersekutu dengan aku. Bay, dia yang diomongin dia bersekutu dengan disakiti cewek, bersekutu dengan kuntilanak, percaya nggak, Bay? Ini saya akan lepas nih, Bay. Aduh. Oh, masih belum Hilman. Tapi Belum saya- Hilman. Saya tidak akan percaya, tapi saya akan gunting. Ya. Ya, sampai. Simpan guntingnya bahaya. Bebas tuh. Kalau kamu masih di situ, lawan kita. Saya udah bebasin. Kita nggak bisa percaya sama makhluk halus nih. Dia bohong. Aduh. kok tolong keluarin kok dia kok. Ken- Ini udah nggak wajar deh. Ini gimana ya? Dia harus Aduh. bener-bener pergi, kalau enggak percuma nih. Harus benar-benar pisah nih. Iya. Saya butuh lonceng saya. Iya, bisa dilawan dengan gaib juga, Roy. Iya. Ini kenapa dia ngamuk-ngamuk? Kayak nunjukin kekuatannya gitu ya, Roy? Hah? Beneran? Kan saya bilang apa? Saya tadi mestinya jangan lepasin dia ya. Harusnya emang ini nggak bisa dipercaya. Ini harus bener-bener... Lah! Cacingnya keluar semua tuh. Aduh. Ih. Ah. Yuk. Ini gimana caranya supaya bisa ngendalin dia, Ron? Supaya bisa dikendaliin. Bisa, tapi bisa. Disgusting. Tubuhnya Gak ada. Ew. Itu kan bakteri. Ini hidup loh. Ya, Ya iyalah. Enggak. Itu kalau di Ih. perut itu jadinya itu ya. Jalan-jalan. saya tahu. Mas Hilman. Aduh, harus sembuh. iya. Rasanya apa sih? Rasanya enak. Enak. Ya, Ah, Berarti udah ada yang salah di otak Mas loh. Itu Mas nggak sadar. iya, sini ada yang korslet udah nih. Iya benar, itu kan jijik tuh. Kalau berhenti ini, ya. apa rasanya? Rasanya ada yang kurang. Kalau dengan berhenti ini bisa lepas dari sosok kuntilanak itu, mau nggak Anda berhenti makan cacing? Kalau saya bisa hidup normal, saya tidak akan memakan cacing itu lagi. Tapi kan tadi Mas Hilman bilang kan kalau mau ketemu baru makan cacing. Berarti kalau nggak makan berarti nggak usah ketemu dong sebenarnya. Itu gimana sih? Apa memang menjadi
kayak kehipnotis harus makan terus harus ketemu atau? Pokoknya setiap kali saya ketemu sama dia, kalau lagi kangen, saya ritual pakai ini. Oh jadi memang dari Mas Hilmannya sendiri yang kangen? Iya, sama kuntilanak. Oh, makanya dia makan. Jadi karena kayak udah ada kebutuhan. ketagihan, jadi menjadi kebutuhan dan kangen. Roy, gimana Roy? Kalau dia terus ritual ini, apa yang akan terjadi Roy? Gini, secara higienis aja udah ini ya, udah kotor. Kalau misalnya 5 tahun ditambah 5 tahun lagi 10 tahun menjalani makan cacing, nggak kebayang sih digestnya gimana. Maksud saya dalamnya seperti apa? Sistem pencernaannya juga Iya, nggak seperti bersih nggak dan bersih. akhirnya Itu udah bisa paling menimbulkan dasar. masalah. Nah itu yang akan mengakibatkan masalah juga, gitu loh. Kedua, ini terlepas dari medis, kamu tuh semakin makan cacing gini malah makin aneh pikirannya, ngaco gitu, ngawur, kayak ini loh, kayak orang yang ngaco aja, delusi satu pemahaman yang dipercaya padahal it's not real, gitu. Akhirnya ya pengaruh cara Iya. dia berpikir ya. Satu pemahaman, satu waham yang dipercaya it's not real dan cacing itu adalah powerful, itulah dia makan. Delusi ini harus dihilangin. Aku tuh nanti apapun cara dilakuin untuk bisa bertemu gitu kan, takutnya lebih dari cacing, nanti yang dia cari. Makan yang lain lah Mas. Karena inilah yang menjadi sumber Anda berpikir yang aneh-aneh dan Iya. membuat si selfie Belatung aja kuntilanak dimasak, itu belatung. tetap datang ke diri Anda. Gimana mau hidup normal? Kalau makanan yang Anda makan aja nggak Dia kayak normal. marah juga itu cacingnya. Kena Aduh. spidol kan itu kan kimia. Aku sudah sangat mencintai dia. Jodoh kali ya. Tepat. Aku tak rela berpisah dengan dia. Soalnya aku terlanjur mencintai dia. Kasihan ini alamnya berbeda. Bisa dibawa keluar, bisa, tapi aman nggak? Di luar ada yang ngurusin kan? Ya tolong dia urusin. Kita tidak dapat mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka pada diri kita. Namun kita bisa melatih diri untuk berbaik sangka pada orang lain. Pemirsa, 3 partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin kali ini. Yang pertama kita punya Wati, lalu ada Ipah, dan yang terakhir adalah Hilman. 3-tiganya adalah pelaku mistis. Di mana tadi kalau Ipah kita lihat dia seperti mempunyai kekuatan supranatural. Lalu kemudian ada Wati juga, dan terakhir ada Hilman yang bersekutu dengan kuntilanak yang dijadikan sebagai pasangannya sendiri. Roy, gimana komentar kamu tentang 3 partisipan kita? Ada Wati dan Ipah. Ya intinya saya takutnya yang sama Hilman sih. Karena memang ini gini-ginian. Ya. Ilmunya terlalu apa ya, buat saya terlalu dark, terlalu gelap buat saya. Tapi dia tadi keluar dari studio karena memang udah nggak bisa dikendaliin. Makanya FD tadi harus membawa dan memaksa dia keluar. Betul. Sampai di luar dia masih aman nggak? Apa yang akan terjadi, Roy? Saya rasa akan aman sih. Dia masih bisa lepas tapi. Masih bisa lepas dan ada tim yang menangani juga kan pastinya nanti. Apakah di kemudian hari akhirnya dia bisa pisah dengan kuntilanak itu, pasangannya? Itu saya nggak yakin. Kalau dia terus makan cacing ya pasti akan ada makhluk-makhluk halus lainnya lah yang ikutin badan dia. Kan badannya dia dipenuhi cacing ya. Iya. Jadi kayak nggak normal gitu gelombang energinya. Berpikirnya juga jadi nggak normal ya. Iya. Oke. Evelyn, gimana tanggapan kamu? Kalau menurut aku sih dari yang awal sampai yang akhir, mereka datang ke sini mencari pertolongan, tapi sebenarnya hal yang mereka buat-buat sendiri ya. Kalau menurut aku sih, jadi kayak ya ego dan sebenarnya ya
mereka pengen orang-orang yang pengen memenangkan egoisnya mereka sendiri, dan sehingga mereka tuh tidak memikirkan akibatnya ke orang lain seperti apa gitu. Iya, terutama tadi yang Wati yang Iya. punya 3 pasangan, milih yang ini yang itu, Iya, akhirnya yang- punya banyak jimat, padahal Iya. ya cuma mikirin Iya, kepentingannya dia kepentingan sendiri. diri sendiri aja. Dari yang awal juga ya dia bilang karena suaminya tidak memberi nafkah segala macam, tapi ternyata dia juga sendiri punya orang lain dan mereka, dan dia membalasnya dengan hal-hal yang menurut saya tidak bagus. Terus dari yang kedua yang ketiga pun intinya balas dendam. Iya. Balas dendam itu kan bukan hal yang bagus juga menurut saya kan, walaupun kita disakitin sama orang gitu. Jadi ya mereka intinya orang-orang yang hanya egoisnya tinggi dan mementingkan diri sendiri aja kalau menurut aku gitu. Baik. Jadi ya mungkin makanya Ko Roy juga bingung untuk menolongnya seperti apa, karena semuanya hal-hal yang balik lagi ke mereka sendiri gitu loh. Iya. Ya mudah-mudahan mereka akhirnya punya keinginan yang bulat, tekad yang bulat juga, kuat dirinya untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh mistis ini supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Iya, amin amin. Kita harus bisa mendoakan Betul. ya. Siap. Evelyn, terima kasih sudah Iya, hadir terima di kasih, Menembus Mata Batin. Mas. Sukses dan Terima bahagia kasih. selalu. Iya.